Saya melihat AHY figur baru ya, yang katakanlah diamanahi oleh Partai Demokrat untuk menaikkan suara Demokrat di pemilu 2004 nanti. Tapi bukan hanya itu juga. Ini terkait dengan nasib AHY juga, terkait persoalan pencapresan itu. Apakah bisa menjadi capres, cawapres atau tidak? Ini menjadi pertaruhan bagi Partai Demokrat dan AHY. Apabila nama Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024 nanti, maka hal yang menarik untuk kita bahas pada saat ini yaitu siapa calon wakil presiden yang cocok dan pantas mendampingi beliau di 2024 mendatang. Sangatnya dua partai ini adalah menghilangkan dan mengalahkan dominasi PDIP. Apalagi misalnya ada titik singgung. Dari dulu kan basis konstituen dan elit PKS kan cenderung mati-matian ingin mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Nah, sementara Demokrat selain dia punya irisan oposisi, dia juga punya jagoan yang ingin diusung, AHY. Maka kemudian sangat klop dalam simulasi ini, andai Anies yang diusung oleh Nasdem, sangat mungkin cawapresnya adalah AHY. Oleh karena itu ya SBY turun tangan ya mendampingi AHY gitu. Nah, saya melihat tergantung dari komunikasi yang dibangun oleh Partai Demokrat dan AHY itu sendiri. Karena kita tahu dan paham gitu ya bahwa Partai Demokrat untuk bisa mengusung atau mendukung capres atau cawapres katakanlah AHY, maka perlu gabungan dari partai yang lain. Nama yang pantas dan cocok untuk mendampingi Anies Baswedan menjadi capres dan cawapres di 2024 mendatang adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Partai Demokrat. Mengapa AHY? Seperti yang kita ketahui bahwasanya AHY merupakan Ketua Partai Demokrat yang juga memiliki tiket untuk mengusulkan calon presiden di 2024 mendatang. Nah, saya sih melihatnya begini, yang bagus adalah kombinasinya ya, saya ini meraba-raba saja, yaitu koalisi Nasdem, PKS dengan Demokrat bisa mengusung Anies dengan AHY. Ini bisa menjadi kuda hitam menurut saya. Kita haruslah mentalitasnya seperti kuda hitam, tidak perlu yang namanya menyombongkan diri atau menonjolkan atau heboh-heboh. Yang penting tetap fokus, konsisten bantu rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi ini dan juga tatkala ada bencana. Karena inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan Partai Demokrat menang di 2024. Partai PKS yang bisa saja mengusung nama Anies AHY untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden di 2024. Partai Nasdem akan mengusung Anies AHY menjadi capres dan cawapres di 2024 mendatang. Nah, saya melihat roadshow atau silaturahmi dan komunikasi politik yang dibangun oleh AHY termasuk Partai Demokrat kepada partai-partai yang lain, termasuk pada ketua umum partai lain itu menjadi penting. Kenapa Anies AHY ini menjadi pasangan yang pas dan cocok diberangkatkan menjadi capres dan cawapres di 2024 mendatang? Yaitu pertama, karena kedua figur ini sering bersama dalam satu agenda dan menunjukkan tontonan keakraban dari keduanya. Alasan yang kedua, elektabilitas keduanya yang terus meningkat di beberapa survei, terutama dari survei Polmetrik Indonesia. Semua terbuka, tapi kan bagaimana koalisi itu bisa berpotensi menang itu yang harus dibangun. Kalau misalkan jadi capres atau cawapres selalu kalah ya buat apa? Oleh karena itu ya mesti punya strategi tertentu AHY untuk tadi secara rasional menjadi capres, tapi dengan cawapres yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Demokrat, Nasdem, dan PKS presidential threshold atau batas minimal koalisi partai yang bisa mengusung presiden itu sudah terpenuhi karena Demokrat memiliki 54 kursi, PKS memiliki 50 kursi, dan Nasdem memiliki 59 kursi. Muncul dukungan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berduet dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, di Pilpres 2024. Bahkan duet itu telah didukung oleh masyarakat Indonesia.
karena duet Anies dan AHY unggul di skala bidang. Dukungan itu salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Subur Sembiring, bahkan, dia mengaku telah menyampaikannya pada Anies langsung. Saya menyampaikan sinyal itu saat bertemu langsung dengan Gubernur Anies. Harapannya, duet Anies AHY terrealisasi di pemilu 2024, ujar Subur, mengutip Rakyat Merdeka, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Subur menceritakan, sinyal itu disampaikan ketika dia menjadi salah satu dari 12 tokoh masyarakat Sumatera Utara yang diterima Anies sebagai tamu di Balai Kota, Jakarta. Mereka melakukan silaturahmi dan menyampaikan aspirasi dari warga Sumut yang ada di ibu kota. Menurut politisi senior Partai Demokrat, para tokoh dari Sumut disambut baik dengan Anies Baswedan. Banyak ide dan gagasan kedaerahan hingga kebangsaan bergulir hangat di pertemuan itu. Bahkan, Anies berkenan hadir di acara yang akan digelar para tokoh Sumut ini. Kami memfasilitasi Anies untuk hadir ke Sumut. Alhamdulillah beliau berkenan. Sekaligus kita memperkenalkan ketokohan Anies di Sumut, katanya. Subur menilai, sosok Anies adalah jawaban atas tokoh bangsa terbaik di pemilu 2024. Kepemimpinannya dianggap mampu membawa bangsa ini jauh lebih baik lagi. Sementara, tokoh yang pas mendampingi Anies di Pilpres 2024 nanti adalah AHY, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sudah matang, dan masih muda dalam skema membangun bangsa dan negara. Menurut Subur, latar belakang kemiliteran AHY dan keberhasilan membangun Partai Demokrat adalah bukti nyata. Dia yakin, duet Anies AHY ini kemungkinan disambut baik banyak parpol di Senayan. Persoalan tiket Pilpres kita tidak khawatir karena kedua tokoh ini, Anies AHY, adalah sosok pemimpin yang sangat matang, katanya. Terlebih, katanya, posisi SBY sebagai mentor atau kingmaker atas Anies AHY menambah daya gedor dan kepercayaan dari masyarakat. Terbukti, sekalipun SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, banyak masyarakat yang merindukan sosoknya. Jamil melihat bahwa saat Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY memiliki elektabilitas yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari simulasi beberapa pasangan Capres-Cawapres. Pasangan Anies AHY sangat kompetitif sehingga berpeluang besar untuk menang. Karena itu, AHY meskipun masih berusia muda, kelayakannya tak perlu diragukan. Hal itu didukung juga latar belakang pendidikannya yang sangat baik dan karirnya yang terbilang moncer saat masih di TNI, terang ex-dekan Vkom ISIP ini. Apalagi, dia menambahkan, AHY selalu memperoleh elektabilitas 2 besar untuk kategori ketua umum parpol. Elektabilitas AHY hanya kalah dengan Prabowo Subianto dan elektabilitas ketua umum partai politik lainnya, termasuk Megawati Soekarnoputri, ada di bawah AHY. Jadi, 3 pertimbangan tersebut sudah cukup bagi Partai Demokrat untuk mendorong AHY sebagai cawapres saat menjalin berkoalisi dengan partai lain. Aset yang baik tersebut sangat sayang bila tidak diperjuangkan menjadi cawapres, tuturnya. Sudah saatnya orang muda memimpin negeri tercinta. Anies AHY memenuhi kriteria itu dan sesuai dengan mayoritas pemilih di tanah air. Kiranya partai politik menyadari hal itu, tandas Jamil. Selain karena sering berada dalam kegiatan yang sama dan memunculkan kesak keakraban, posisi AHY yang merupakan anak dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi penguat. Hal ini karena Anies disebut sebagai anak didik politik dari seorang Jusuf Kalla yang tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok SBY. Hal ini juga direspons oleh pakar hukum tata negara, Reflay Harun. Menurutnya duet Anies Baswedan dan AHY dianggap sudah oke. Kalau misalnya yang mau dipasangkan Anies dan AHY, sepertinya di atas kertas sudah oke. Jelas Reflay tak berhenti sampai di situ. Menurut Reflay masih ada pihak yang masih untung dan rugi terkait wacana duet Anies AHY.